Gurau seakan-akan tak ada masalah kalau satu ruangan dengan laki-laki dan perempuan. Alam ta'malu bihi. Yang keempat, wa akaltum ni'amallahi wa lam tu'addu syukraha. Kamu makan nikmat Allah dari mulai bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, udara dengan milik Allah. Menghirup paru-parunya punya Allah, minum airnya punya Allah, makan padinya punya Allah. Tapi tidak sesuai syukurnya kepada Allah. Tak seimbang, tidak apple to apple syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mau menjawabkan doa ini terhalang. 5. Wa araftumul jannata falam tatlubuha. Kamu tahu surga. Tiap hari berdoa wa dakhilnal jannata ma'al abrar. Tiap hari berdoa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, minta surga. Falam tatlubuha, tapi kamu tidak pernah mencarinya, berusaha untuk masuk surga dengan amal lisan, dengan amal badan, dengan amal hati, dengan amal fikiran. Salah satu yang menghalangi kita. 6. Wa araftumun nara falam tahrubu minha. Kamu tahu neraka, tiap hari berdoa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi kamu tidak pernah lari dari neraka. Lari dari neraka dengan perbuatan, lari dari neraka dengan action, lari dari neraka dengan takut buat haram. Yang ditengok haram, yang didengar haram, yang dicakapkan haram, yang dimakan haram. Itulah yang membuat kita tidak terkabulnya doa. 7. Wa araftumus syaitana wa lam tuharibuhu. Kamu tahu setan. Tiap hari auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim, a'idzukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma min kulli ainil lamma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Walam tuharibuhu, tapi kamu tidak memerangi setan. Berkawan dengan setan, bergaul dengan setan, berteman dengan setan, melempar setan, berkawan dengan setan. Tidak memutuskan hubungan dengan setan. Ikut ajakan setan, menapaki langkah-langkah setan. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Lalu berdoa kepada Allah, Allah tidak kabulkan. 8. Wa araftumul mauta falam tasta'iddu lahu. Kamu tahu mati. Tahu mati. Mengiring orang mati, memandikan orang mati, mengantar orang mati, menyolatkan orang mati, menggali kuburan orang mati. Keluarga sudah banyak yang mati. Ayah sudah mati, ibu sudah mati. Bahkan anaknya pun mati. Suami mati. Suami mati, bini masih pakai baju setan. Ayah mati, emak mati, anak masih sengkap mabuk. Araftumul mauta, kamu tahu mati, falam tasta'iddu lahu, tapi kamu tidak pernah buat persiapan untuk mati. Persiapan camping, kemahnya, persiapan mancing, seminggu, sebulan. Persiapan touring. Oh, semuanya, motor 1 miliar. Persiapan surfing. Ada tim surveinya, sewa speedboatnya, persiapan diving, persiapan snorkeling, persiapan mati. Ya mati-mati ajalah. Ini menyebabkan doa tak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 9. Wa dafantumul amwata wa lam ta'tabiru biha. Kamu memikul orang mati, mengantarkan ke jenazah, menggali kuburnya, meletakkannya, menimbunnya, membacakan talqinnya. Falam ta'tabiru biha, tapi tidak pernah mengambil iktibar pelajaran. Ya mati seperti rutinitas saja. Penggali-penggali kubur yang tidak sholat itu hatinya sudah mati. Bapak-bapak ibu dokter
yang sangat mengerti tentang kematian, yang setiap hari melihat orang sakaratul maut, tapi masih sempat dugem, wah itu hatinya sudah mati itu. 10. Wantabahtum min naumikum. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Fastaghaltum bi'uyubin nas. Bangun tidur langsung sibuk dengan aib orang. Wa taraktum uyubakum, dan kamu lupakan aib cacat kamu. Bangun tidur yang pertama kali lihat handphone, masuk grup, langsung aib orang, aib orang, aib orang, aib orang. Wa taraktum uyubakum, kamu lupa dengan aib kamu. Padahal mestinya sebelum tidur kita ingat aib kita, kekurangan kita, cacat kita, dosa kita, mungkin kita mati malam ini. Begitu kita bangun tidur kita juga ingat aib kita, mudah-mudahan hari ini aib masih ditutupi Allah. Tapi manusia bangun tidur yang pertama kali dilihat handphone langsung sibuk aib orang, aib orang, aib orang, dan lupa dengan aib sendiri, lalu berdoa kepada Allah. Ini menyebabkan doa tidak dikabulkan Allah. Jadi 10 poin dari Imam Ibrahim bin Adham ini luar biasa. Pelajaran yang amat sangat bermakna. Habis selesai Imam Ibrahim bin Adham. Selanjutnya adalah tambahan dari bacaan-bacaan kita. 11. Yang ke-11, rajulun ash'as, ada seorang laki-laki rambutnya kusut. Aghbar, berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Karena dia tidak sisiran. Kenapa berdebu? Karena dia tidak mandi. Kenapa dia tidak mandi dan tidak sisiran? Takut rambutnya gugur, dia kena fidyah, dia kena dam. Karena dia sedang berada dalam ibadah yang suci, haji dan umrah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, dengan pakaian yang suci, pakaian ihram. Yamuddu yadaihi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke langit berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tidak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makanan haram, dikasih makan haram, minum haram, duit haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Ini hadis Nabi Muhammad SAW, hadis sahih dalam Sahih Muslim. Betapa makanan haram, minuman haram. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik, halalan thayyibah, halal baik. Halal dan bergizi. Jadi kalau sampai kita kena makan haram ini, makanya dalam hadis dikatakan atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu, maka doamu diperkenankan Allah. Makanan. Makanan menjadi lisan, makanan menjadi darah daging, makanan menjadi tulang belulang. Permohonan kepada Allah tak dikabulkan gara-gara makanan. 12. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik, ayo solat, ayo zakat, ayo puasa, ayo haji, ayo umroh, ayo. Wala tanhauna 'anil munkar. Larang orang buat mungkar, jangan zina, jangan curi, jangan riba, jangan namimah, jangan LGBT, jangan khamar, jangan mabuk, jangan sakau, jangan. Laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala hukuman. Lalu kemudian ketika hukuman itu datang, summa tad'unahu, lalu kamu berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, idfa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, tsunami, gempa bumi. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Doa tidak dikabulkan karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya rajin ibadah, yang penting saya haji umroh. Masalah tetangga saya nggak pakai jilbab, masalah orang minum khamar bukan urusan saya. Efeknya kepada doa. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Gara-gara makanan haram, gara-gara tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. 13. Jangan tergesa-gesa lalu mengklaim doa kita tidak dikabulkan. Coba lihat Nabi Muhammad SAW berdoa 16, 17, 18 bulan. Ketika sampai ke Madinah minta arah kiblat supaya sholatnya menghadap ke Ka'bah. Karena waktu sampai di Madinah sholat menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Semoga Allah menolong saudara kita di Palestina. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu menengadah ke langit. Nabi sholat kepalanya menghadap ke langit. Lalu apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu menghadap ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan mengalihkan kiblatmu ke arah kiblat yang kamu inginkan. Sampai akhirnya turun ayat itu pada bulan Sya'ban. Tahun kedua. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itulah dia di Madinah namanya Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Karena kiblat pertama menghadap ke Baitul Maqdis Palestina, turun ayat menghadap ke kiblat Ka'bah. Jadi bukan kun fayakun langsung pindah arah kiblat, enggak. Nabi Muhammad SAW saja Sayyidul awwalina wal akhirin, Sayyidul anbiya wal mursalin, Sayyidul kaunaini was saqalain, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, doanya baru dikabulkan 17-18 bulan. Nah, jadi boleh jadi doa kita belum, bukan tidak, belum. Nabi Musa alaihissalam 40 tahun di lembah Tih ketika membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina. Padahal Nabi Musa, Nabi ulul azmi. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Lahir anaknya umurnya 86 tahun. Setelah itu baru 13 tahun, setelah itu 86 tambah 13, 99 tahun, baru lahir anaknya Ishak. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Nah, jadi bandingkan juga, jangan lalu cepat-cepat mengatakan apa ini doa. Mungkin doanya depending Allah menurut ilmu Allah, waktu yang sesuai. Menurut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-14. Yang ke-14, ada kalanya doa itu ditunda menurut ilmu Allah sampai masanya sesuai. Ada kalanya doa itu nanti diberikan di akhirat lebih hebat daripada diberikan di dunia. Misal, pagi orang minta kambing. Ya Allah, berikanlah aku kambing. Sampai petang nggak ada dapat kambing. Loh, kok doa saya nggak makbul? Saya kan sudah ikut sunnah, semua udah, kok nggak makbul? Sebetulnya doanya makbul. Karena ada 3 kemungkinan. Enggak Pak Ustadz, saya doanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sampai malam nggak dapat kambing. Karena kalau diberi Allah kambingnya sekarang, itu cuma dapat pahala 1, makan kambing. Tapi kalau kambingnya diberi Allah nanti Idul Adha, itu dapat pahala kurban. Jadi ditunda Allah bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ditunda Allah 8 bulan.
Karena kalau dibeli sekarang pahalanya 1. Tapi kalau diberi 8 bulan lagi. Nah itu contoh sampel. Ada kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua, kambing itu diganti nanti di akhirat lebih hebat daripada kambing itu di dunia. Karena kalau kambing di dunia, paling dimakan sekuat-kuatnya kita makan kambing berapa lama lah. Berapa banyak lah kita sanggup makan kambing. Pun takut kolesterol, darah tinggi dan lain. Tapi kalau diganti Allah di akhirat, la maqtu'atu wa la mamnu'ah. Makanan yang tidak putus dan tidak terlarang. Makanan di dunia, 2. Pertama putus. Putus maksudnya stop. Mamnu'ah terlarang. Nggak boleh minum gula, nggak boleh kacang, asam urat, diabetes. Tapi kalau di surga, la maqtu'atun, tidak putus, wala mamnu'ah, dan nggak ada larangan. Jadi doa itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ditunda Allah sampai waktu yang tepat. Yang kedua, ditunda Allah di akhirat lebih hebat. Tapi ada kemungkinan yang ketiga. Doa hari ini minta kambing. Sampai sore, sampai malam nggak dapat kambing. Doa saya nggak dikabulkan. Sebetulnya hari itu tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa dia dapat musibah nabrak kambing. Tapi dengan doanya minta kambing, dia berangkat dari rumah jam 6. Menurut takdir Allah, dia nabrak kambing jam 6.15. Tiba-tiba pagi itu anaknya pipis, ganti pampers, pintunya macet, motor di start nggak hidup, lewat 5 menit. 5 menitnya itu ternyata kambingnya lewat, baru dia lalu. Jadi ada kemungkinan yang ketiga, minta kambing, nggak dapat kambing, dijauhkan musibah seharga kambing. Oke, saya kasih sampel contoh yang kedua. Ada orang minta mobil harga 300 juta. Ya Allah, mau dapat mobil 300 juta. Udah setahun nggak dapat-dapat. Ada 3 kemungkinan. Pertama, diberikan Allah di saat yang tepat. Karena kalau diberi masih muda, bawa cewek, pacaran, berzina. Tapi kalau diberi Allah setelah menikah, bawa istri, bawa anak, ngaji ke masjid. Bisa jadi dikasih Allah di akhirat dengan kendaraan yang lebih hebat, lebih dahsyat di surga. Bisa jadi yang ketiga, ada musibah yang harganya 300 juta. Cuci darah, transplantasi jantung, kaki patah, ganti lutut, tengkorak kepala yang harganya 300 juta. Selamat sehat, dijauhkan Allah dari bala yang harganya 300 juta. Menurut dia doa dia tidak terkabul, padahal sesungguhnya sudah terkabul. Itu kata para ulama. Jadi memang intinya kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pengalaman Ustadz sendiri dalam hidup Ustadz? Saya doa, ini waktu awal-awal ke Mesir nih, saya doa saya mesti doktor. Berangkat ke Mesir 98. 99, 2000, 2001, 2002 aku mesti LC. 2003, 2004 aku mesti MA. 2005, 2006, 2007 aku doktor. Berarti pas ulang tahunku yang ke-30, 77 ke 2007, aku sudah doktor sebelum 30. Meleset. Selesai S2 Maroko 2008, umur sudah 31, baru pulang kampung. Ikut tes PNS, ngajar 10 tahun. Habis itu baru daftar S3 2017. Sidangnya 2019. Tapi dapat juga. Ujung-ujungnya dapat juga, doktor juga. Lama saya merenung.
Lama saya merenung, seandainya saya umur 30 dokter. Tidak matang. Kurang matang, ibarat buahnya masak karbit. Pisang kalau masak karbit itu agak kurang manis dia. Jadi Allah suruh saya masuk dulu ke hutan, merasakan pahit getirnya hidup dulu, habis itu baru dokter. Ujung-ujungnya dapat juga, ilmunya dapat juga, detailnya dapat juga. Tapi beda. Jadi yang lebih indah itu rencana Allah, jauh lebih indah. Saya awal-awal di Mesir. Awal-awal di Mesir cita-cita saya, aku mesti doktor. Nanti aku bawa ijazah ini ke Malaysia, ke Brunei. Aku jadi dosen di Malaysia, jadi dosen di Brunei. Dapat juga, tapi setelah pontang-panting. Sekarang saya mengajar di University Islam Sultan Syarif Ali, UNISA. Mengajar juga di UMS, University Malaysia Sabah. Mengajar juga di University Islam Melaka, Unimel, 3. Tapi saya nggak sanggup masuk 16 tatap muka 2 SKS. Pak Rektor, saya mohon maaf, saya nggak sanggup masuk kelas. Saya cuman ngisi kuliah umum di awal semester aja. Berarti setahun saya datang 2 kali. Oke, deal. Artinya doa saya yang dulu, tahun 98, sekarang 2024, 26 tahun yang lalu, dikabulkan Allah. Ya Allah, aku ingin jadi dosen di Malaysia, aku dosen Brunei. Dapat juga. Kenapa yang jadi itu rencana Allah, bukan rencana saya yang saya ajukan proposal ke Allah? Di mana letak hikmahnya? Seandainya yang pakai itu rencana saya, S1, S2, S3 langsung jadi dosen. Simple sekali, sederhana sekali. Lalu bagaimana dengan dakwah di Bagan Beniu? Bagaimana dakwah di suku Talang Mama? Bagaimana dakwah di suku Pedalaman? Bagaimana dengan program mendirikan pondok pesantren? Saya hanya ngajar di kampus, rumah, kampus, rumah, kampus, rumah, kampus, rumah, kampus, mati. Allah ingin rencanaku untukmu Abdul Somad lebih hebat, lebih dahsyat. Kau tetap doktor, kau profesor, kau ngajar di 3 kampus Malaysia, Brunei, dan kau tetap tausiah, kau tetap tabligh akbar, kau tetap ceramah, dan kau tetap bisa mendirikan pondok. Maka ujung-ujungnya dari perjalanan hidup ini, rencana Allah untuk kita jauh lebih indah. Cuman agak sabar-sabar sedikit memang. Karena kita nggak tahu yang gaib. Kalau tahu kita gaib, selesai. Allah sengaja tutupkan alam gaib ini supaya kita bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. La yaruddul qada illa du'a. 15. Kita selalu meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah menurut siapa? Hasanah itu baik, iya baik. Baik menurut siapa? Baik menurut anak dengan baik menurut bapak aja beda. Datang anaknya ngomong, Pak, saya mau nikah. Dengan siapa? Dengan si Anu. Kenapa? Karena si Anu itu hasanah. Kata bapaknya itu enggak hasanah. Kata ibunya enggak hasanah. Yang hasanah menurut saya ini fotonya. Hasanah menurut anak dengan bapak, ibu aja beda. Apalagi hasanah menurut Allah. Maka jangan mencoba untuk memaksa Allah untuk ngikut kemauan kita. Kita buat proposal, lalu kita bawa proposal ini ke Allah, seakan-akan Allah itu cuma tukang legalisir. Ya Allah, tolong legalisir proposalku ini, setujui aja. Loh, siapa yang Tuhan? Jangan-jangan kita mempertuhankan diri kita. Saya dengan setelah melewati perjalanan hidup ini,
cara saya berdoa berubah. Ya Allah, aku masih punya keinginan, tapi keinginanmu jauh lebih indah daripada keinginanku. Aku punya rencana ya Allah, tapi rencanamu untuk diriku jauh lebih indah setelah ku lewati 47 tahun ini. Maka kalau memang permohonanku ini baik untukku, baik untuk keluargaku, baik untuk agamaku, baik untuk umatku, kabulkanlah ya Allah. Tapi kalau tidak, maka berikanlah yang terbaik untukku menurut Engkau ya Allah. Nah, itu doa itu saya dapatkan dari pengalaman hidup. Kalau dulu pas lagi kuliah, lagi ngotot-ngototnya memang mesti begini, mesti begini. Tapi setelah menjalani hidup, berubah cara berdoa. Saya masih punya keinginan pembebasan tanah, tapi bukan untuk saya, untuk santri, untuk pondok. Keinginan supaya kelas, keinginan supaya anak-anak keponakan santri-santri ini dapat beasiswa, mereka bisa S2, S3, mereka pulang, mereka mengabdikan ilmu. Banyak keinginan-keinginan. Kalau keinginan pribadi rasanya tak ada. Keinginan pondok, keinginan anak-anak, keinginan santri-santri. Syukur saya kurang dibandingkan nikmat Allah. Saya ingin, ya Allah jadikan aku hambamu yang bersyukur. Syukurku kurang, sujudku kurang, solatku kurang, puasaku kurang. Baca Qur'anku kurang, zikirku kurang, dosaku lebih. Dosa mataku lebih, dosa telingaku lebih. Maka jadikan aku hambamu yang bersyukur ya Allah. 30 menit kita bahas bersama 15 poin. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah. Ada 15 poin. 10 poin pertama tadi dari Imam Ibrahim bin Adham. Pertama, kenapa tak terkabulnya doa? Kamu tahu tentang Allah, tapi kamu tidak taat dan tidak tunduk. Kamu kenal, tahu tentang Nabi SAW, tapi tidak mengikuti sunnah. Kamu tahu tentang Quran, tapi tidak mengamalkan, dan seterusnya. Nanti saya share ya, ada 15 poin. Baik, supaya efisien waktunya, saya langsung saja buka kesempatan bertanya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tadi Ibu siapa yang bertanya? Udah nggak ada orangnya. Ganti. Ya silakan, ada fitur raise hand. Ada fitur raise hand. Silakan dimanfaatkan kesempatan untuk bertanya Bapak Ibu. Pertama saya persilahkan Bapak Burhanuddin Ibrahim. Silakan. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin. Terima kasih juga Tuan Guru diberi kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya memang ini sedikit sangat simpel sekali Tuan Guru. Apa tanda dari doa kita terkabul? Itu saja. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita minta doa kita, sholat kita diterima, apa tandanya? Kalau kita minta haji kita mabrur, apa tandanya? Kalau kita minta umrah kita makbul, apa tandanya? Kalau kita minta tahajud kita itu apa? Mana tandanya? Tandanya adalah ada perubahan dalam diri. Ada perubahan dalam diri. Yang sebelumnya angkuh, sombong, jadi rendah hati. Yang sebelumnya bakhil, pelit, jadi dermawan. Yang sebelumnya cinta dunia, menjadi lebih cinta akhirat. Yang sebelumnya takut kepada manusia, takut kepada Allah. Yang tahu itu ya diri kita sendiri. Aksesoris, baju, jubah, sorban, bisa kita buat, bisa kita beli. Jadi Pak Bang Burhanuddin, Bang Alvin, saya yang tahu itu ya saya sendiri.
Apa yang sedang kulakukan ini? Apakah ada perubahan dalam diriku? Nah, jadi kita merenung sejenak, at-tafakkur sa'ah, berfikir, bertafakkur sesaat. Maka kalau merasa belum, kita gas lagi ibadah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan. Mudah-mudahan saya, Bang Alvin, seluruh jamaah Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad dikabulkan Allah segala permohonan dunia dan akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fitri Aminah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin di luar tema. Saya mau bertanya, bagaimana kalau kita mempunyai orang tua yang sudah sepuh, terus ketidakmampuan kita untuk memelihara, akhirnya dibagi satu, saya yang pelihara, yang merawat, satunya lagi dirawat saudara laki-laki. Terus dalam kondisi yang tidak sehat, artinya artinya dalam hubungan saudara itu tidak saling sapa gitu. Karena saya tuh udah bersikap sewajarnya, tapi dia tidak mau gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan gitu, Ustadz? Saya ada 4 bersaudara. Laki-laki berapa? Satu yang sulung sudah meninggal. Yang hidup? Yang hidup 3, perempuan berapa? Perempuan 2. Perempuan 2, laki-laki 1. Ya. Jadi perempuan 2, laki-laki 1 nih duduk musyawarah. Kalau yang tidak punya kesempatan, misalnya laki-laki payah karena istri, karena anak, istri tidak siap. Jadi yang nggak punya waktu, yang nggak punya rumah, kasih duit aja. Aku tak bisa di rumahku karena biniku, karena anakku, jadi aku kasih duit. Berapalah makan orang tua sebulan. Tinggal yang 2 perempuan ini ganti-gantian. Apakah sebulan pindah, 15 hari pindah. Wa amruhum syura bainahum. Orang yang bermusyawarah duduk. Orang beriman itu duduk musyawarah menentukan sikap. Yang ada waktu, ada kesempatan, kasih waktu. Yang tak ada waktu, ada duit, kasih duit. Kalau semua tak ada mau jaga, ibu jaga aja sesuai kemampuan ibu. Maka Allah kasih surga untuk ibu. Sudah pernah dilakukan, Ustadz. Cuman akhirnya karena dia merasa, saudara saya yang laki-laki, dia merasa bertanggung jawab atas orang tua, akhirnya yang ayah saya dibawa pulang. Tapi karena dia tidak cocok sama istrinya, jadi ayah saya tuh ditinggalkan di rumahnya sendiri, tapi tidak berdaya gitu, Ustadz, di rumah sendiri. Makanya musyawarah bilang, bang, nampaknya tak cocok, jadi abang kasih duit aja, karena tak sesuai. Perempuan biasanya lebih telaten, walaupun tidak semua. Di beberapa jamaah menantu kadang lebih sayang sama orang tua, jadi tidak bisa hukum kaku. Jadi dalam hal ini kondisional. Kalau menantu bisa, menantu. Kalau tidak bisa, anak. Kalau semua tak ada bisa, ibu jaga aja sendiri. Senang ibu nanti insya Allah. Anak-anak ibu jadi anak-anak soleh, solihah. Untuk ayah, Ustadz.
Insyaallah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Bu Fitri. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ketabahan. Baik, untuk berikutnya saya persilahkan dua lagi pertanyaannya. Ibu Rita Junita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Jadi kan Ustadz, tahun 2008 itu papa saya meninggal. Papa saya meninggal sehari sebelum papa saya meninggal, papa saya itu berharap saya jadi dokter. Tapi qadarullah saya nggak bisa jadi dokter, Ustadz. Sekarang saya dari SMA saya ikut sama abi saya, sama kakak saya yang saya panggil abi. Beliau menyekolahkan saya, memberikan fasilitas terbaik sampai saya lulus S2 kenotariatan. Alhamdulillah lancar sampai situ, Ustadz. Kemarin saya ujian kenotariatan. Saya sudah usaha maksimal, Ustadz. Saya udah coba belajar sampai saya dirawat di IGD. Pulangnya juga saya tetap belajar. Tapi qadarullah emang saya nggak lulus, Ustadz. Saya yakin takdir Allah itu indah, Ustadz. Tapi saya minta dikuatkan untuk menerima takdir Allah, Ustadz. Karena buat saya, ngecewain ayah saya itu sudah sangat menyakitkan. Dan sekarang, kalau saya harus ngecewain kakak saya lagi, itu juga sangat nggak mudah buat saya, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Ada buku ditulis oleh Syekh Mustafa As-Sibai. Hakadha 'allamatnil hayah. Beginilah hidup mengajar saya. Jadi guru yang paling hebat adalah hidup. Guru yang paling hebat adalah hidup. Saya belajar dari mulai dasar sampai S2, S3. Betul kata Syekh Mustafa As-Sibai. Guru yang paling hebat adalah hidup. Hidup ini mengajarkan kita pendidikan yang luar biasa. Orang Minang mengatakan alam takambang menjadi guru. Alam yang terkembang ini menjadi guru. Itu seirama dengan hadis Nabi, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan yaltamisu fi ilman. Jalan hidup ini kita ambil jadi guru semuanya. Saya sudah belajar S1, S2. S1, S2 saya tulis tesis 300 halaman. Rijalul Muwatta' wa Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. S1 saya 1000 orang ikut tes, saya lulus 100. S2 saya di Darul Hadis jatah cuman 5, saya termasuk lulus. Setahun 11 bulan saya selesaikan. Saya ikut tes dosen UIN. Sudah tinggal 2 lagi. Tinggal 2 lagi. Yang lulus, yang bukan menulis tesis pakai bahasa Arab. Lembut aspal kampung Melayu itu diinjak. Saya sedang bergantung di Metro Mini di kampung Melayu. Waktu WA kawan saya itu datang. SMS datang. Kau belum lulus, Mat, katanya. Hidup ini kalau terlalu pahit, terlalu sakit, ingat kita. Sampai mati kita ingat. Kata mak saya, pulanglah kau. pulanglah ke Pekanbaru. Bukan di Jakarta tempat kau. Di sini tempat kau. Itu maka saya tak kemana-mana. Diminta saya kemana-mana, diminta dikasih orang tanah. Ustadz mengajar ke sini, ku kasih rumah, ku kasih mobil, ku jadi dosen sini. Enggak, aku tetap di Pekanbaru.
Karena kata mak dulu, kau balik ke sini. Saya nyaman dengan sekarang. Saya bisa 6 bulan sekali ke Bagan Benio, masuk ke pedalaman, 6 bulan sekali masuk ke Talang, saya bisa bangun pondok, dibantu jamaah. Saya bisa menyekolahkan orang 50 orang setahun, laki-laki 25, perempuan 25. Itu semua itu terjadi ya karena tidak lulus tadi. Coba kalau saya lulus dulu. Cuman lah hidup saya sekarang kalau lulus dulu. Rumah, kampus, TV, rumah, kampus, TV, rumah, kampus, TV, mati. Kau Abdul Somad, balik kau ke Pekanbaru, balik kau ke Riau, masuk kau ke hutan. Jakarta, tetap. Kuala Lumpur, tetap. Brunei Darussalam, tetap. Setiap daerah semua dapat jatah 4 hari. Jakarta tetap dapat jatah 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ada rencana Allah. Hubungan kita dengan Allah ini 2. Yang pertama, husnuzan. Selalu husnuzan sama Allah. Yang kedua, ridha. Saya pun bisa ngomong begini karena udah lewat. Waktu menghadapi itu susah juga. Lalu siapa yang menyabarkan saya? Yang menyabarkan saya 2. Emak dengan kawan. Emak menyabarkan saya. Sekarang udah tak ada lagi emak. Istri, keluarga, kawan. Kawan itu luar biasa. Rubba akhin lam talidhu walidatun. Betapa banyak saudara yang tak lahir dari rahim ibu. Tak sama rahim kita, bukan ayah kita, tak sama ayah kita, tak sama mak kita, tapi kawan luar biasa. Saya sampai hari ini, alhamdulillah dikasih Allah kawan-kawan yang luar biasa. Sampai hari ini. Maka, kalau ada kawan yang mensupport kita, yang kasih semangat kita, pegang dia sampai mati. Insya Allah. Belajar dari hidup. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Falya'budu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah. Falya'budu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah. Kalau banyak beribadah, Allah janji 2. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Laparmu diganti Allah dengan kenyang, takutmu diganti Allah dengan kekuatan. Perbanyak beribadah, banyak selawat, banyak zikir. Jangan pernah ada masuk kalau ke kepala. Kalau lah dulu, kalau. Begitu ada satu kalau, astagfirullahaladzim. Solawat. Bagus beli zikir yang digital, yang cincin. Itu kalau zikir tasbih putar 100, habis itu lupa kita. Tapi kalau yang pencet tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak terasa itu nanti 100, 200, 1000, 2000. Jangan sampai pikiran ini kalau. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah, tabarakallah. Sejuk hati kita mendengar nasihat dari Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan bagi Bapak Ibu yang lain yang tidak bertanya ya. Saya rasa banyak juga yang pertanyaannya serupa gitu ya. Baik, kita lanjut ke penanya terakhir Bapak Ibu. Waktunya terbatas. Saya persilakan untuk Ibu Nur Hayati. Silakan dibuka mic-nya. Bisa Ibu? Silakan klik dulu tab layarnya, diklik tombol kiri di bawah. Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alfid, pertanyaan saya cukup privasi banget ya, sampai saya juga sekarang bicara juga agak sulit gitu loh. Gimana ya Pak Ustaz ya? Tapi saya pengen sekali dapat arahan dari Tuhan Guru kita gitu. Tapi saya sulit sekali berbicara di sini.
ya cukup privasi banget dan berat buat saya gitu. Ustaz Alvin, gimana caranya? Gimana Ustaz? Boleh jawab kan nanti Ustaz? Mungkin via chat. Nanti ke Ustadz Alvin, saya jawab ke Ustadz Alvin. Ya. Silakan dikirim ke Ana Ibu ya. Kirim lewat chat atau nomornya Pak Ustadz Alvin dikasih ke di sini. ya. Makasih banyak atas kesempatannya Pak Ustadz ya. Atas kesempatannya. Insya Allah. Baik, nomor saya bisa Bapak Bapak catat ya, ya. 0816 4936 2525 0816 4936 2525. Nah, di kolom chat. Baik, sudah pukul 9 lewat ya. Yang terakhir kita dengarkan kalimat penutup dari guru kita atas materi kita pada malam hari ini, yaitu sebab doa kita tidak dikabulkan. Tafadhol Ustaz. Syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuannya. Setelah syarat dan ketentuan kita penuhi, tidak juga kita dapat. Kita bukan pemaksa. Hubungan kita bukan karyawan dengan direktur, kalau gaji tidak turun kita unjuk rasa. Dengan Allah tidak begitu. Hubungan kita bukan antara bawahan dengan atasan, lalu kita ngelapor ke Propos, ke Mahkamah Agung, ke KPK, ke BPK. Hubungan kita dengan Allah tidak begitu. Allah itu fa'alul lima yurid. Hubungan kita dengan Allah adalah husnuzan. Allah itu sayang sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah punya rencana yang lebih indah untuk kita. Allah punya keinginan yang lebih baik untuk kita. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang tahu apa yang ghaib dan apa yang nyata. Dan yang ketiga puncaknya adalah raditu billahi rabba. Aku ridha menerima segala keputusan-Mu ya Allah. Sebagaimana ridhanya Maryam menerima keputusan Allah. Sebagaimana ridhanya Ibrahim. Sebagaimana ridhanya Sarah. Sebagaimana ridhanya Aisyah. Sebagaimana ridhanya Khadijah. Sebagaimana ridhanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus berdoa, karena di dalam doa ada harapan. Dengan ada harapan kita terus bersemangat. Terus berdoa karena doa adalah ibadah. Terus berdoa karena doa adalah otaknya ibadah. Terus berdoa karena doa adalah senjatanya mukmin. Terus berdoa karena doa membuat kita ada ketergantungan dengan Allah. Ada hubungan dengan Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Semoga kita semua dilepaskan dari segala masalah. Diberikan kebaikan dunia akhirat. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya man qada amran innama yaqul lahu kun fayakun ya qadiyal hajat. Engkau menunaikan segala hajat. Iyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau datang musibah tidak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Engkau ya Allah. Ya kashifal gham ya farijal ham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Engkau yang menyingkapkan segala kesulitan musibah, malapetaka bencana. Engkau yang maha kasih dan sayang. Irhamna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Iqdi hajatina. Tunaikan segala hajat kami ya Allah. Bibarakati sayyidil awwalina wal akhirin. Bibarakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jazakumullah khairan untuk tim Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah iman dan Islam, kekuatan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.